Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Today we from group 3. We want to talk about English syllabus for 10th grade of vocational high school, SMK. Next slide. We are from group 3. My name is Rosan Ibnu Muammar Tifa. And this is My name is Tektal Tahlar. and this is My name is Alvin Rizky Pratama. And my name is Serena Yunibriska. we're from class 6A of English department. Today we from group 3 want to talk about syllabus for 10th grade of vocational high school. And this is the syllabus. You can see in the syllabus there is school identity and main competence like this. Next, about this syllabus is a syllabus for 10th grade vocational high school for 1 and 2 semester. And this curriculum is based on curriculum 2013 K13 ya. And this is the component of this syllabus. There's 8 components: school identity, mind competence, basic competence, learning material, learning activities, evaluation or scoring, time allocation, and learning sources. Next slide. The first is school identity. School identity jadi seperti menunjukkan silabus ini untuk siapa, untuk kalangan apa, untuk SMK, untuk anak SMK atau kelas atau untuk apa? SMA. Ya gitulah pokoknya ya. Untuk kelas berapa ini? Ini contohnya ya, school identity, ada satuan pendidikan, SMK, MAK, mata pelajarannya itu bahasa Inggris wajib. Ini untuk kelas 10. Ini untuk school identity ya yang pertama. Yang kedua adalah mind competence. Ya, jadi di syllabus ini relate ya sama ininya. Cocok ya, jadi mind competence itu tentang spiritual attitude. Jadi lihat ini menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dianutnya. Jadi ini relate ya, sangat fit lah ya. Dan yang selanjutnya adalah main competence yang kedua, KI2 ya, kompetensi inti 2. Itu fokus pada social attitude. Jadi lihat di sini sikap ya, ini fokusnya ke sikap, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya. Peduli itu mencakup gotong royong, kerjasama, toleran, damai, terus ada santun, responsif. Jadi ini fokusnya ke social attitude. Nah, jadi ini relate. Dan ini yang selanjutnya adalah kompetensi inti 3. Ini fokusnya pada knowledge ya, atau pengetahuan. Bisa jadi material atau ya rasa ingin tahu gitulah ya, teknologi atau ya fokusnya itu pengetahuan lah. Jadi lihatnya memahami, menerapkan, menganalisis faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya. Nah, jadi kompetensi ya, kompetensi inti yang ketiga ini relate ya dengan knowledge ya. Jadi ini fokusnya ke pengetahuan. Dan selanjutnya yang terakhir ini kompetensi inti 4 ya. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah mandiri mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, biasanya kompetensi inti 4 itu skills ya. Tapi di sini ini skillnya itu berupa ya menalar atau mengolah kayak praktek ya. Ya patak begitulah ya. Memang begitu. Yang selanjutnya basic competence akan dijelaskan oleh saudara Carlo. Monggo Carlo. Ya, selanjutnya ada basic competence. Nah, di dalam basic competence ini ada 4 kompetensi itu. Kompetensi inti yang pertama ada kompetensi 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Dan yang kedua, kompetensi 2 itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Ini maksudnya di dalam lingkungan sosial itu kita bisa menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi, atau dengan kata lain kita itu bisa memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, maksudnya menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia ini, kita bisa jadi bangga sebagai warga negara Indonesia di dalam pergaulan dunia luar. Nah, kompetensi ketiga ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Nah, jadi kita itu dikembangkan lagi rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dengan cara memahami, menerapkan, dan menganalisis prosedural tersebut berdasarkan pengetahuan faktual dan konseptual. Nah, kompetensi inti yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menjadi dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, maksudnya di sini adalah dari beberapa materi atau pelajaran yang sudah kita pelajari itu, kita itu diharapkan bisa mengolah, menalar, dan menyaji ke dalam ranah konkret atau ranah abstrak. Bisa dengan cara mandiri atau dengan cara yang lainnya. Intinya itu mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ya, selanjutnya ada learning material. Nah, learning material ini ada insight material juga. Jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah social function, kedua linguistic element, 3 struktur teks, 4 topik, dan yang terakhir expression. Nah, untuk yang pertama itu social function atau fungsi sosial. Di sini dijelaskan fungsi sosial adalah menyatakan rencana. Terus yang kedua ada linguistic element, unsur kebahasaan, yaitu kata kerja I'd like to, I will, I'm going to, dan seterusnya. Tata bahasa, ucapan, tekanan kata, intonasi ejaan, tanda baca, tulisan tangan, dan cetak yang jelas dan rapi. Nah, ini diharapkan di dalam learning material ini kita bisa menggunakan dengan baik tata bahasa, ucapan, tekanan kata, intonasi ejaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada struktur teks. Contohnya ada I'd like to tell my name. I will tell him about my job. I'm going to introduce myself. Nah, yang keempat ada topik. Topik ini di penjelasannya adalah keteladanan tentang perilaku terbuka, menghargai perbedaan, perdamaian, dan lain sebagainya. Inti dari topik ini tidak jauh dengan kata toleransi. Jadi kita itu harus bisa menerima perbedaan satu sama lain. Nah, yang terakhir ada expression atau ungkapan. Ungkapan itu untuk memberi perhatian dan cara meresponnya. Sebagai contoh di sini ada you look pale. Ada kata tanya juga, what, who, and which, dan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tulisan, tangan yang rapi, dan terakhir ada rujukan kata. Ya, mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Alvin Rizky. Silakan, Mas. Thank you, Mas Carlo. Okay, next question is about learning activities. In the syllabus, we use scientific approach steps, such as the first one is observing, second questioning, third associating, four communicating, and five explorations. Kita urut dari yang pertama yaitu observing atau mengamati. Di sini
eh, ter eh, ter di sini state that mengamati yaitu siswa mendengarkan atau menonton interaksi memuji bersayap. Yang dimaksud dengan siswa mendengarkan atau menonton interaksi memuji bersayap adalah dengan siswa mengamati seluruh materi yang telah diberikan oleh guru, kemudian mereka bisa dengan kemampuan mereka memahami dan mengamati materi yang sedang diajarkan. Yang kedua adalah siswa mengikuti interaksi memuji bersayap. Yang ketiga, siswa menirukan model interaksi memuji bersayap, yaitu sebisa mungkin paham betul mengenai apa yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi memuji bersayap. Contohnya adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. And second is questioning atau menanya. Dengan bimbingan guru dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara lain perbedaan antara berbagai ungkapan memuji bersayap dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan creativity siswanya sendiri. Contoh, if the student is understand about the material or about, for example, is memuji ya, siswa yang tidak paham akan materi yang diajarkan oleh guru itu dituntut untuk bertanya dengan harapan siswa dapat kayak some kind of corrections from the teacher about the material yang ditanyakan. Jadi siswa itu tidak sepenuhnya nggak tahu atau have no clue about the material. Kalau misal nggak paham ya tanya gitu kan. Dan yang ketiga itu associating. Siswa dapat membandingkan ungkapan memuji bersayap yang sudah dipelajari dan yang ada di berbagai sumber lain. Jadi siswa bisa tuh like a compare from one another, jangan stuck dalam satu sumber, dan itu akan mengakibatkan siswa memiliki pemikiran yang cenderung sempit dan tidak open their mind gitu loh. And the second is siswa membandingkan antara ungkapan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa siswa. So dalam pemahaman siswa diharuskan dapat membandingkan atau membagi istilahnya bisa mind mapping antara bahasa Inggris dan bahasa siswa tersebut sendiri. Jadi kalau semisal ada conversation or maybe question and answer, siswa itu bisa menjawabnya dengan tepat dan bukan dengan bahasa siswa sendiri, karena ketika bahasa siswa itu disampaikan, tidak semua orang paham akan bahasa masing-masing siswa tersebut. Dan yang selanjutnya, yang keempat itu communicating atau mengomunikasikan. Siswa memuji dengan bahasa Inggris di dalam dan di luar kelas. Dimaksudkan siswa dapat menerapkan materi yang telah diajarkan guru dalam kelas di lingkungan sosial atau di lingkungan luar kelas. Yang paling dekat yaitu antar teman, mungkin bisa teman sebangku atau teman beda kelas. They can have a conversation or they can memuji, they can what is that? Mereka dapat memuji teman-temannya menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar sesuai apa yang diajarkan di kelas. Yang kedua adalah siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris. So dalam membuat jurnal, siswa sudah diharapkan sudah menguasai dalam menggunakan bahasa Inggris untuk
tujuan tertentu, contohnya itu di learning journal. Dan yang terakhir adalah exploration atau mengeksplorasi. Siswa dapat siswa menguji bersayap dengan bahasa Inggris dalam konteks simulation, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Itu contohnya siswa dapat mengerahkan ability-nya dalam melakukan simulasi tertentu. Contohnya adalah simulasi terkait materi yang diajarkan. Siswa dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan role play, siswa dapat memainkan peran orang lain, mungkin bisa peran idola atau peran siapapun itu dengan menggunakan bahasa Inggris yang terstruktur. Okay, next is evaluation or scoring. So the scoring technique we use in the syllabus use first observation, second portfolio, and third practice performance. So pertama observasi. Observasi yaitu penilaian untuk tujuan memberikan balikan atau feedback. Jadi yang pertama itu adalah dapat menggunakan bahasa Inggris untuk menyatakan pujian dan merespon ketika ada di situasi tertentu. Siswa dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Siswa dapat memuji orang lain menggunakan bahasa Inggris dan dapat merespon pujian dari orang lain menggunakan bahasa Inggris di situasi yang tepat. Kemudian kesungguhan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris dalam memuji orang lain dan menerapkannya di kehidupan sosialnya. Yang kedua adalah portofolio. Portofolio kumpulan karya siswa. Jadi semua karya-karya siswa such as achievement mungkin dapat berupa rekaman penggunaan ungkapan atau ya bisa makalah, bisa tape recorder, bisa mungkin voice note, ya bisa script conversation, dialog antar teman dan sebagainya. Itu yang diharapkan dalam silabus ini siswa dapat membuat portofolio seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian siswa dapat mengumpulkan hasil tes dan bisa berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga, siswa diharapkan dapat mencatat penilaian diri sejak pembelajaran pertama atau easily we can say the progress of the students, they can take note themselves, dan bisa diharapkan juga bisa siswa dapat mengintrospeksi diri atau mengoreksi diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian adalah practice performance. Yang terakhir adalah practice performance atau kinerja. Siswa dapat mendemonstrasikan sesuai materi yang diajarkan atau for example memuji. Siswa can make a dialogue with their friends in the front of the class, dan mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan benar menggunakan bahasa Inggris. Kemudian siswa dapat menggunakan struktur yang tepat dan unsur kebahasaan dalam menyebutkan jati diri. For example, in introduction, siswa harus memperkenalkan diri dengan terstruktur, dengan baik dan benar. And the last is observation. The last is tadi masih dalam kinerja praktik. Jadi siswa itu sangat diharapkan dapat memahami tindakan sesuai materi apa yang diajarkan. Kalau di sini kita kan contohnya tadi demonstrasi monolog, kemudian siswa dapat melakukan introduction dengan benar, dan siswa diharapkan juga memperhatikan unsur kebahasaan serta tidak randomly say nonsense things ketika sedang berlatih atau sedang menerapkan kemampuan materi yang sudah dipelajarinya.
Okay, the next presentation will be presented by Sherina. Bisa kan? Oke, next slide is time allocation atau alokasi waktu. Kita bisa lihat contoh yang kita ambil di sini. Di dalam tabel ini ada satu materi dan bisa dilakukan 2 meeting. Nah, 2 meeting ini bisa mencakup 4 jam pelajaran. Jadi satu meeting bisa dilakukan selama 2 jam pelajaran, lalu meeting selanjutnya bisa dilakukan juga selama 4 jam pelajaran. Ini kita ambil contohnya yang mudah ya ini. Ada satu materi, lalu ada 4 jam pelajaran bisa dilakukan selama 2 meeting. Oke, next slide adalah learning sources atau sumber pembelajaran. Bisa lihat di textbox di ini di kotak itu learning source-nya yang pertama ada textbook. Textbook tentu bisa diberikan oleh sekolah, baik sekolah maupun guru, untuk menjadi pegangan siswa sebagai sumber materi mereka, sumber pembelajaran mereka. Lalu yang kedua ada electronics media such as audio, LCD, DVD atau laptop. Itu audio bisa diberikan dari guru langsung. Lalu LCD, DVD, laptop untuk mendukung materi yang diberikan oleh guru. Mungkin bisa diputarkan video, diputarkan audio ini, audio untuk listening, terus laptop untuk media pembelajarannya. Lalu yang ketiga itu ada website, seperti yang ada di sini. Ini contoh website untuk learning sources, ada 2. Kita bisa mendapat informasi tentunya dari internet, dari website-website, dan kita bisa mengambil learning sources dari berbagai macam sumber informasi, terutama di internet pasti banyak sekali ya. Lalu yang keempat ada newspaper and magazine, bisa dari koran maupun majalah. Tentu di dalam koran atau majalah tersebut pasti memiliki banyak sekali informasi yang bisa dijadikan sumber pembelajaran yang bisa sekiranya diberikan kepada siswa untuk mereka belajar, seperti itu. Lalu ada teacher explanation atau di sini contohnya suara guru, itu dari guru langsung yang menerangkan kepada siswa, lalu siswa bisa mendengarkan, dan sekiranya diharapkan bisa memahami apa yang dimaksud oleh guru, lalu bisa mendapatkan materi pembelajaran yang dimaksudkan oleh guru, lalu siswa tersebut bisa seperti mendapatkan ilmu dari guru, terutama sesuai dengan materi yang sedang mereka pelajari. Itu contoh dari learning sources, ada 5 tadi, textbook, electronic media, website, newspaper, and magazine, sama teacher explanation. Okay, I think that's enough from our presentation, from our explanation. We are sorry if we have any mistake, and thank you for your attention. Thank you. Ini. More. Stop.